budak-budak, ada beberapa hamba saya, ini hadis sahih, yang nyanyi dengan musik di depan Rasul, Rasul menutup telinganya. Kata Sayyidina Umar, ini permainan setan di depan Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, da'hum ya Umar, ya da'hum. Jadi biarkan mereka karena ini adalah hari raya. Namun saya sangat menarik Habib apa yang Habib sampaikan tentang anak muda sedikit Habib. Baik. Jadi anak muda tadi kan istilahnya menggemari sosok artis mungkin karena ada hal yang lebih menarik dari mereka. Atau mereka sudah mengenal dengan artis tersebut. Tapi di satu sisi Habib yang terjadi sekarang, ini anak muda lebih menarik dengan persoalan seni dan musik. Masya Allah, jadi kemungkinan besar seni dan musik itu kalau dibungkuskan dengan sholawat yang lebih indah, maka mereka akan lebih cinta kepada sholawat dibandingkan seni dan musik yang ada. Baik. Nah, bagaimana nih Habib, pandangan Habib tentang seni, musik, sebatas apa bisa kita lakukan menggunakan seni dan alat-alat musik untuk memeriahkan dan menumbuhkan semangat kita dalam bersalawat kepada baginda Rasul. Ya baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi terkait dengan seni musik, ini termasuk kalau di dalam fikih itu babul ikhtilaf al ulama. Jadi min babil ikhtilaf al ulama, termasuk pintu atau urusan yang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Yang disepakati oleh para ulama tentang kebolehan musik itu misalnya dufuf, ya dufuf itu atau duf itu rebana itu. Nah, makanya kalau misalnya cara maulid orang pada mukul rebana, itu memang itu disepakati gitu ya tentang kebolehannya. Lalu yang berikutnya selain daripada itu gimana? Selain duf ya, selain rebana itu ya, selain alat musik yang dipukul itu ada dua pendapat. Ada ulama-ulama yang secara zahir hadisnya menggunakan model tekstual gitu ya, zahir hadis menyatakan larangan itu ya, karena dalam satu kesempatan misalnya ya, baginda Rasul SAW ada budak-budak, ada beberapa hamba saya, ini hadis sahih, yang nyanyi dengan musik di depan Rasul, Rasul menutup telinganya, nggak dengar gitu. Terus ditanya kenapa begitu, akhirnya Sayyidina Umar masuk. Kata Sayyidina Umar, ini permainan setan di depan Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, da'hum ya Umar, ya da'hum. Jadi biarkan mereka karena ini adalah hari raya. Nah, sebagian menyatakan itu menunjukkan haramnya musik. Tapi sebagian lagi menyatakan, lah kalau dibolehkan dalam hari raya itu kan berarti bukan haram, gitu ya. Setidaknya mungkin makruh. Nah, sebagian lagi menyatakan ya makruhnya makruh tahrim karena dekat sama haram. Bagian lagi enggak, itu makruh tanzih. Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Cuman saya lebih kepada concern saya adalah mari kita saling menghormati pendapat-pendapat itu. Yang mengharamkan ya jangan kemudian terus memaksakan pendapatnya. Karena ada ulama juga yang membolehkan ya, tentang musik itu. Sementara yang membolehkan ya menghormati yang enggak suka gitu ya. Nah, jadi kalau tadi tujuannya adalah untuk menggemarkan anak-anak muda, membuka mereka suka musik, Pip. Bagaimana kita? Ya bismillah. Itu awal. Nanti juga lambat laun, ya mungkin mereka nggak keseringan musik. Karena keseringan musik itu jadi malas zikir nanti, takutnya. Kalau kebanyakan. Pernah menjabat sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI periode 2009-2014. Sungguh ini sebuah kabar gembira untuk kita seorang ulama menjadi bagian di pemerintahan, memimpin, menjadi wakil rakyat. Dan salah satu yang ingin kami capai Habib, ingin kami tanya bagaimana langkah-langkah yang Habib lakukan, misalnya ini di Provinsi Aceh, negeri yang syariat Islam secara sempurna, 5 juta lebih masyarakat Aceh. Dan kalau istilahnya satu-satunya dinas syariat Islam itu hanya ada di Aceh ya Habib. Betul, Masya Allah, Aceh luar biasa. Siap. Ini Habib izin mohon arahan Habib, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai syariat Islam yang sempurna dan penerapannya di daerah kita masing-masing. Baik. Ya, Masya Allah luar biasa nih pertanyaannya. Jadi membuka riwayat lama.
Jadi ya betul, memang saya 2009 sampai 2014 itu saya menjadi anggota DPR RI. Ya, waktu itu 5 tahun. Nah, kemudian setelah itu 2014 sampai sekarang mengundurkan diri dari dunia persilatan politik. Nah, kemudian apa yang tadi kontribusi ya, perjuangan di dalam bidang politik? Pertama begini, saya ingin nyampaikan sama para anak muda, milenial, para remaja, para pemudi, para ABG, jangan sampai kita buta politik. Itu nomor satu. Ya. Soal kita berpolitik atau tidak itu pilihan. Ya, saya misalnya dulu saya berpolitik, sekarang saya tidak berpolitik, itu pilihan. Ya. Tapi jangan sampai kita buta politik. Kenapa? Orang yang buta politik akan dipolitiking sama orang lain. Iya, menarik ini. Jadi itu yang penting. Jadi kita berpolitik, silakan berpolitik yang strategis gitu ya. Kalau politik praktis silakan ya, mungkin dengan pilkada, dengan pilpres, dengan pilek, dengan partai, dengan itu namanya politik praktis. Tapi politik strategis perlu, artinya kita ini mau dibawa kemana gitu ya. Kalau tadi ditanyakan apa yang saya lakukan dulu waktu 2009-2014, saya nih dai anakku. Jadi saya kemana-mana dai. Saya waktu itu berkeliling, ya diantaranya adalah ke Kalimantan Selatan. Kemudian saya dikenal di situ, lalu saya diajak untuk terjun di dunia politik untuk jadi anggota DPR. Kebetulan waktu itu masuk ke Senayan. Nah, ketika saya masuk ke Senayan, yang pertama saya lakukan, ya Allah, saya masuk di sini amanah rakyat. Ya. Maka saya akan sungguh-sungguh semampu saya berjuang untuk rakyat dan untuk syariat. Ya. Maka kalau anakku ngelihat, ya dulu foto-foto saya masih jadi anggota DPR, itu saya tetap istiqomah pakai kopiah putih. Masya Allah. Dari 560 orang, nah ini saya yang pakai kopiah putih. Sampai satpam ya di DPR RI di Senayan, ya kemudian di gedung paripurna tuh tahu, oh Habib ya. Kenapa? Karena kok peci putih ini. Banyak yang nanya, Habib kenapa sih kayak apa ini fanatik banget dengan peci putih. Saya bilang ini untuk nasihati saya. Kalaupun saya nggak malu untuk bermaksiat, setidaknya malu dengan kopiah ini. Masa kopiah putih lalu dipakai bermaksiat, gitu kan? Nah jadi itu pertama, ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Lalu apa kontribusi terhadap undang-undang dan sebagainya. Jadi waktu itu di Undang-Undang Pangan itu ada satu pasal ayat ya, yang kita menyatakan bahwa salah satu pangan yang bagus itu adalah pangan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya itu saya satu fraksi dikeroyok sama seluruh fraksi. Apa ini bukan negara Islam? Ngapain? Waduh, saya bilang ya, di DPR itu bukan benar salah, tapi mayoritas atau tidak. Kalau kita minoritas, mau sekenceng apa ngomong kalah. Iya. Sampai saya ingat ada satu teman dari Bali, orang Hindu dia. Itu benar yang Habib bilang itu sesuai dengan agama, katanya kepercayaan dan budaya itu betul. Padahal itu di bawah keterangannya kan jadi masuk gitu kan. Itu katanya sesuai. Nah, satu fraksi yang menolak itu bilang pinter Habib ini manfaat. Enggak bos, saya bilang ini kan sesuai dengan Pancasila. Nah jadi hal-hal seperti itu anakku, ketika kita berpolitik itu nggak bisa hitam putih. Ada cara-cara di mana syariat, di mana hukum, di mana sunnah Nabi SAW itu kita masukkan, tapi dengan cara yang diterima oleh semua orang, gitu. Yang halus, yang lembut, yang tidak keras, fanatik, radikal. Wah itu nggak bakalan masuk, tapi dengan kelembutan, dengan halus, dengan mengajak semuanya, semua merasa memiliki dan insya Allah bisa diperjuangkan. Itu contohnya. Iya. Tapi sekarang udah berhenti dari politik, udah pensiun. Tapi kalau tadi mendengar cerita Habib, ini Habib selalu dimanapun posisi yang Habib jabatkan,
walaupun menjadi seorang anggota DPR RI, tetap dalam misi Habib, misi dakwahnya. Insya Allah, Jadi, amin. diam Habib itu menjadi dakwah. Ya misalnya Habib menggunakan peci itu kan diam, tapi menjadi dakwah bagi para orang, sehingga lebih menjagani diri dan terus istiqomah dalam kebaikan. Baik Habib, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan, tinggal 2 sisa pertanyaan Habib. Saya boleh cerita satu intermezzo. Oh, luar biasa nih Habib. Ini buat pemuda, remaja. Jadi kan saya pakai kopiah begini dulu. Saya aktif juga selain Komisi 4 di BURT, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Nah di situ artis-artis banyak. Nah, ini buat anak-anak muda. Artis, perempuan, laki-laki. Terus pada bilang sama saya, intermezzo ya, mohon maaf. Jadi mereka bilang, Habib, ini pakai kopiah putih terus, boleh nggak kita lihat kalau dibuka? Terus saya buka kopiah sekali itu, yang perempuan-perempuan artis teriak semua, wow, katanya, Habib kenapa pakai kopiah itu? Gantengan nggak pakai kopiah. Nah saya bilang kalau orang yang Islamnya berusaha untuk mendekati Allah itu, kegantengan, kecantikan kita sesuaikan dengan syariat. Semuanya bilang gitu. Itu intermezzo. Ini sangat menarik Habib. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Habib, para rekan dan Pos juga ada sebuah cerita yang menarik bahwa Habib kita ini beliau juga seorang akademisi. Habib juga merupakan salah seorang dari dosen jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Juanda, dan beliau juga dosen pada Fakultas Teknik Industri UMB. Ini sebuah hal yang luar biasa. Habib, ulama, anggota DPR RI, dan sekarang ke akademisi. Jadi jalan banyak hal yang sudah Habib tempuh. Nah, Habib, ini terkait tentang kesejahteraan umat Habib. Baik itu dalam berdakwah, istiqomah dalam kebaikan. Salah satu hal yang menentukan kesejahteraan umat itu adalah persoalan ekonomi Habib. Ekonomi kreatif, ekonomi umat, ekonomi Islam. Betul. Bagaimana itu pola-pola yang bisa kita jaga dan kita tempuh Habib, baik dari segi halalnya, dari segi kemudahan dalam mencapainya, serta dari segi untuk menumbuhkan kesejahteraan umat itu sendiri. Silakan Habib. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi anakku dan juga para pemirsa, para remaja, pemudi, ya anak-anak sekalian yang nonton acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini melalui 3 fase, ya sudah melalui 3 fase dalam hidup saya. Pertama saya jadi dosen, gitu ya. Jadi waktu itu saya jadi dosen karena saya S1-nya Sosek, itu Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian di Universitas Juanda. Lalu setelah lulus saya ngelamar jadi dosen. Saya dari sekitar 105 orang itu saya termasuk yang diterima, ya 2 orang yang diterima termasuk saya. Nah kemudian setelah itu saya berkiprah jadi dosen, ya alhamdulillah waktu itu jadi dosen favorit di kampus itu. Ya mungkin karena pendiam, mungkin karena baik gitu. Tapi saya perfeksionis anakku, jadi saya itu orang yang perfeksionis. Artinya kalau saya jadi dosen, jadilah dosen yang perfect. Saya nyiapin presentasi, pakai PowerPoint, ya slideshow, sehingga anak-anak itu mahasiswa suka dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ketika saya jadi dosen favorit, lalu disukai mahasiswa dalam artian apa, anak-anak baik itu di masjid maupun OSIS senat mahasiswa. Akhirnya kemudian saya diangkat jadi Pudek 3 di Universitas Juanda itu, anakku. Jadi Pudek 3. Bayangkan itu melewati sekretaris jurusan, ketua jurusan, langsung ke Pudek gitu ya. Sehingga banyak musuh juga waktu itu. Jadi dosen-dosen yang lain, ini dosen junior kok udah jadi Pudek. Nah, jadi Pudek 3, kemudian saya mengaransir gitu ya para mahasiswa di sana, ya asalnya mereka ya mungkin ya glamor dan sebagainya, jadi lebih dekat sama Allah. Nah, setelah jadi dosen kemudian terus shifting of paradigm, saya jadi politisi ya. Jadi politisi, saya masuk di gedung itu 560 orang dari sekitar 200 juta rakyat Indonesia. Artinya mentok juga karir. Ya tadi itu di dosen mentok perfect gitu ya, berusaha. Jadi politisi sampai jadi anggota DPR, mentok juga gitu ya. Setelah itu shifting of paradigm lagi. Saya jadi dai. Jadi dai, alhamdulillah saya sampai ke ngisi di Australia tahun 2004. Saya keliling di 5 negara bagian di Australia. Dari Sydney, Melbourne, ya Adelaide, Brisbane, Perth. Kemudian 2007 saya keliling di Amerika. Jadi dakwah di 11 negara bagian, di
dari St. Louis di Missouri sampai ke New York City, Boston, kemudian Washington DC, terus pulang. Artinya mentok juga jadi dai gitu ya. Ngisi di televisi setelah itu. Dari Damai Indonesia aku TV One, masuk ke Serambi Islam TVRI, masuk ke Hafiz Indonesia RCTI, kemudian ke Islam Itu Indah Trans TV. Nah sekarang nih ada satu lagi cita-cita saya, anakku. Jadi saya ingin jadi businessman yang berhasil. Itu pertanyaan antum tadi. Nah jadi bagaimana tadi kaitan dengan ekonomi Islam saat ini? Jadi satu hal yang merisaukan saya ya sampai saat ini. Kenapa tadi saya katakan di usia saya yang sekarang sudah 56 tahun, ya hampir 60, ini kok saya ingin shifting paradigm menjadi businessman Islami. Karena saya melihat bahwa bidang ini adalah bidang yang paling sedikit ditekuni oleh orang-orang yang sungguh-sungguh Islam. Itu anakku. Dai banyak luar biasa kita. Ya, wah dai di mana-mana gitu ya. Dari dai yang bercandaan sampai yang serius, yang ngajak nangis ada semua, gitu kan. Guru, masya Allah, dari yang biasa apa namanya mungkin S1, S2 sampai profesor ada, gitu kan. Kemudian macam-macam. Tapi yang kurang adalah bisnismen. Banyak bisnismen Islam, tapi mereka kurang concern terhadap Islam. Jadi yang saya inginkan anak-anakku sekalian adalah saya ingin punya kontribusi untuk ngajak orang supaya mereka bukan hanya paham Islam, tapi juga dengan dalam tanda kutip kantongnya penuh, mulutnya kenyang, perutnya. Orang kalau dia lapar, kadang-kadang yang jangankan yang makruh, haram aja dilanggar, gitu kan. Nah kelemahan kita di masyarakat kita itu justru orang-orang tetangga kita yang non Muslim itu justru menguasai ekonomi. Akhirnya apa yang kontribusi mereka, yang bikin kenyang umat kita justru mereka. Ya, maka misalnya ada orang, Bib, kenapa saudara-saudara kita misalnya di sebagian daerah di Cianjur kok pindah agama? Bib, kenapa saudara-saudara kita di daerah ini pindah agama? Ya bukan salah mereka, tapi kita para ekonom dalam hal ini ekonom Islam itu nggak punya kontribusi. Jadi saya ngajak ini ya kepada anak-anakku sekalian yang punya muyul, punya kecenderungan, punya potensi di bidang ekonomi, yuk kita kontribusi. Gitu ya. Antum nggak usah berpikir semuanya jadi ustadz, nggak perlu. Islam itu, ini saya ingin sampaikan bahwa ilmu di dalam Islam itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu agama yang mendasar, akidah misalnya, dasar-dasar dalam ibadah itu fardu ain. Tapi ada fardu kifayah. Di antara ilmu yang fardu kifayah adalah ekonomi. Seringkali orang, saya jurusan ekonomi, saya kan jauh dari Allah. Enggak, itu fardu kifayah. Apalagi sekarang ekonomi kita kurang. Nah, jadi ini sekarang adanya banyak perusahaan-perusahaan yang apa namanya, yang anak-anak muda gitu kan, perusahaannya mulai bergerak. Saya ngajak bagi para bisnismen, pengusaha yang muda usia di antara kita kontribusi. Ya. Caranya apa? Biarin yang dakwah itu berdakwah, tapi kita penuhi mulut mereka, umat itu, supaya mereka nggak harus pindah agama, supaya mereka nggak harus susah payah nabrak yang haram. Kalau kita mampu melakukan itu jihad fisabilillah. Ya. Kita termasuk orang yang berjihad untuk membuat orang tidak kemudian pindah akidahnya keluar dari Islam. Maka itu anjuran saya untuk para pemuda yang punya kecenderungan ekonomi. Demikian. Masya Allah Habib. Ini udah pasti Habib, berarti ekonomi, kekuatan ekonomi kita juga sangat berpengaruh untuk kekuatan Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu dengan tadi prinsip ataupun cita-cita Habib yang mungkin sudah tercapai sebagai pakar ekonomi Islam. Amin. Ya, amin ya Allah. Nantinya kan semakin memotivasi para pengusaha supaya apa yang kita lakukan itu juga bisa membantu rekan dan sahabat kita yang sedang berjuang mempertahankan Islam dan menyiarkannya. Persis, betul sekali. Baik Habib, untuk pertanyaan yang terakhir, ini sebenarnya tidak mau berakhir dengan Habib ini, masih mau berlama-lama. Tapi Habib, kedatangan Habib di Aceh tentu insya Allah Allah berkahi dan akan memberikan kesejahteraan untuk Aceh, khususnya di sesi akhir dari program di Aceh Post TV dalam program Cahaya Islam ini. Mohon harapan dan doa Habib untuk Aceh dan untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Aceh.
Ya baik, saudara-saudaraku semua, anak-anakku semua yang saya cintai karena Allah, khususnya para pemirsa Aceh Post TV, khususnya lagi adalah acara Islam, Cahaya Islam. Cahaya Islam ya di Aceh Post TV. Saya ingin berpesan, usini wa iyyakum ya. Jadi saya menasihati diri saya dan kita sekalian. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang dikatakan bagus untuk kita laksanakan. I want to be the best. Hendaklah kita itu menjadi yang terbaik. Terbaik apa? Di bidang kita masing-masing. Kalau kita seniman, jadilah the best di bidang itu. Jangan setengah-setengah. Jangan jadi orang yang nanggung, gitu ya. Mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi tengah-tengah, ini enggak, ke situ enggak, gitu kan. Jadi yang enggak. Iya, betul. Jadi jadilah orang yang the best. Kalau kita jadi guru yang the best. Jadi misalnya businessman yang the best. Jadi ulama yang the best. Dan seterusnya. Nah, maka saya ingin mendoakan ya kepada masyarakat Aceh ya secara umum dan juga Aceh Post TV secara khusus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Amin. Aceh ini adalah pionir ya. Saya keliling Indonesia ya ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya tidak menemukan seperti di Aceh. Jadi Masya Allah, Aceh ini harapan luar biasa untuk kebangkitan umat Islam. Kalau saya ditanya, kira-kira Bib, kalau di Indonesia kebangkitan umat Islam itu di mana? Dari Aceh. Masya Allah. Kenapa? Karena memang orang-orangnya dekat sama Allah. Syariat itu sudah selangkah lagi. Nah, maka saya ingin mendoakan mudah-mudahan Aceh semakin istiqomah, semakin baik para pemudanya, tidak kalah sama para pejuang-pejuang dahulu. Orang-orang tua kita yang sampai berdarah-darah berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita ini umat Islam adalah umat yang merupakan bagian terbesar dari NKRI. Jadi jangan kalah kita. Kita punya kontribusi. Maka mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan istiqomah, Allah berikan juga hidayah wa taufik zahiran wa batinan ya kepada kita semua sehingga kita menjadi umat terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan dan itu semua insyaallah mulai dari Aceh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para rakan di Aceh Post TV. Tadi sebagaimana yang Habib katakan bahwa Aceh ini luar biasa dan Aceh adalah sumber untuk bersiarkan Islam untuk dunia insya Allah ya Habib. Untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan kehadiran Habib juga membawakan keberkahan untuk kita bersama. Demikian para rakan di Aceh Post TV. Alhamdulillah kita sudah di penghujung dalam program Cahaya Islam. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Habib. Alhamdulillah. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan Habib untuk kembali berkunjung ke studio Aceh Post TV. Demikian para rakan Aceh Post TV. Sampai bertemu kembali dalam program Cahaya Islam pada episode berikutnya. Saya Rifki Ismail mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.